Saya akan berusaha untuk menyinkronkan energi Feby dengan energi saya, supaya terbuka energi apa yang tersimpan dalam diri Feby. Iya. Oke, ada sesuatu hal di sekitaran kepala dan di tengah bagian tubuhnya. Oke, Feby bisa diminum? Ini panasnya nggak redam kena air apa gimana? Atau mungkin justru Pak air ini justru untuk Yang paling mendinginkan? besar justru yang terpengaruh adalah ketika air tersebut masuk, untuk merasuk ke dalam tubuhnya yang paling dominan adalah panas. Jadi air tersebut berusaha untuk menetralisir panas tersebut tidak berguna sebenarnya. Ini hanya bagian energi untuk memprogram pikiran dia supaya masuk kembali, energinya termuncul kembali. Oke. Oke, sekarang boleh fokus ke lilinnya. Sebelah sini, Pak. Oke. Fokus ke lilin. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Tarik nafas yang dalam. Keluar lewat mulut. Oke. Sekarang fokus ke lilinnya. Semakin dirasa lilin tersebut membuat fokus tubuhnya semakin lama semakin nyaman, lebih rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Pertahankan posisi badannya, tetap buka matanya, badannya seseimbang mungkin, tetap buka matanya, lebih fokus dari sebelumnya, dan badan Anda menjadi lebih tegap dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Sekarang Anda bisa mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran Anda, dalam hati Anda menjadi lebih real dalam hati Anda. Tidak ada yang disembunyikan dalam pikiran dan hati Anda. Semuanya menjadi lebih jujur, lebih nyata dari sebelum. 1, 2, dan 3. Lebih jujur lagi. Oke. Boleh pertahankan badannya di sebelah sini. Oke. Silakan Uya, bisa ditanya. Oke. Apakah kamu memang merasakan ada hal yang panas yang ada di dalam tubuh kamu atau diri kamu? Ada sih. Ada. Iya, Sudah lama merasakannya atau baru malam ini? sudah lama. Sudah lama. Oh, jadi kamu sadar itu. Sadar. Oke. Gini. Saya penasaran gitu karena banyak wanita yang sebetulnya lebih suka dengan lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang baik. Menurut kamu teman tapi mesra itu bagaimana? Justru wanita tuh kan kebanyakan pengennya diikat, diseriusin, ada status. Ini kamu justru mengarahkan ke kayaknya hubungan tuh nggak usah pakai ikatan gitu. Iya, Mas Uya, saya memang kenapa saya jadi kayak gini? Karena dulu saya memang punya masa lalu yang benar-benar dari awal saya rumah tangga itu saya nggak pernah yang namanya ngerasain kebahagiaan. Semenjak saya rumah tangga, saya selalu yang banting tulang nyari nafkah. Dan malam saya sempat nggak dijemput pulang kerja. Itu sampai ada kali 10 jam saya nunggu. Nggak dijemput sama siapa? Sama suami saya dulu. Pas saya pulang, suami saya lagi berhubungan sama selingkuhannya itu Di rumah kamu? di kamar saya. Dan saya sempat menghilang waktu itu. Ada 1 tahun saya juga itu sudah punya anak, saya tinggalin anak saya, Mas Uya. Suami kamu tahu waktu kamu pergokin apa enggak? Dia tahu dan saya sempat ngomong dan selingkuhannya itu nggak cakep-cakep banget lah ya kan. Nggak cakep-cakep banget. Oke. Terus saya 1 tahun hilang, saya sempat sakit dan 1 tahun saya sakit itu saya ngerasain sendiri. Dia pun nggak nengokin saya dirawat sampai badan saya habis. Ternyata kata mama saya bilang, kamu masih muda, nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Masih banyak yang mau sama kamu. Pas saya diajak ternyata memang suami saya tuh memang dipantek sama selingkuhannya itu. Di gitu. apa? Kayak diguna-guna biar nurut sama Kata siapa? selingkuhannya. Saya sempat ke tempat saya dulu. Oke. Saya sempat muntah-muntah dan muntahnya saya itu kayak apa sih, darah campur kayak cacing kremi gitu, Mas Uya. Menurut kamu apa itu? Ya dari kiriman dari selingkuhan suami saya itu. Oke. Terus kamu cerai apa bertahan? Aku cerai, cuma suami saya ini kan orang pelayaran. Jadi dia punya prinsip, kan saya lemah sama anak kan. Jadi dia bilang, gue nggak mau ngurus surat cerai gitu kan. Ya. Yang ngurus lu aja, kalau misalkan lu nggak mau ngurus anak lu sama gue gitu kan. Cuma saya kalau nggak ada anak, saya kerja buat apa kalau nggak buat anak gitu kan. Jadi saya sampai hari ini digantungin sama dia gitu. Jadi saya juga berusaha nyari uang itu untuk ngurus surat cerai. Jadi sampai sekarang belum cerai? Belum. Tapi kamu sempat dekat dengan berondong-berondong? Iya. Jujur, saya mau tanya sama kamu.
Kamu menikmati atau tidak dekat dengan berondong-berondong itu? Jujur. Menikmati. Jadi ada salah satu berondong memang yang udah sayang banget sama saya. Apapun yang saya minta dia kasih. Bahkan dia juga tahu saya punya anak dan dia janji sama saya bakalan mau ngurus surat-surat perceraian saya sama suami saya. Apa yang membuat berondong itu kok, atau berondong-berondong itu tepatnya, kayak seolah-olah tunduk sama kamu? Kamu melakukan apa? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum mau ngomong nggak apa-apa. Oke, gini. Oke, saya masih tertarik dengan kata memanfaatkan. Tadi kau bilang memanfaatkan mereka. Selain materi, apa lagi yang kamu nikmati dari itu? Saya juga sempat pernah berhubungan juga sih. Pernah apa sering? Sering. Saya sempat pernah jadi OB dan manajer saya sempat nggak yakin, apa iya kamu mau jadi OB dengan penampilan kamu kayak gitu? Dia bilang. Saya sempat dikelecehin juga sama dia. Dilecehin? Dilecehin, sempat saya hampir kayak dipelecehkan gitu di toilet gitu. Diapain? Ya, itu kan. Kamu menikmati? Enggak, saya langsung tampar, udah itu saya besoknya resign, saya balikin seragam. Karena manajer itu bukan berondong? Bukan, dan dia duda anak satu. Oke, jadi kesimpulannya kamu kalau bukan berondong, kamu nggak suka, tapi kalau berondong kamu nikmati? Iya. Karena memang terus terang saya nikah muda, Mas Uya, dan saya rasa masa muda saya kurang. Gitu. Jadi saya seperti itu, satu, saya frustasi, tekanan batin juga, saya udah banting tulang, bantu ekonomi suami saya, tapi ternyata suami saya mengkhianati saya seperti itu, jadi saya larinya seperti itu. Sampai sekarang belum cerai? Belum. Oke, anak-anak sama siapa? Anak sama saya. Umur berapa? Umur 10 tahun. Begini. Arbi. Ya. Kelihatannya dia mengatakan unek-unek, tapi saya masih merasa ada hal yang belum dia katakan. Bukan dia berbohong, cuma dia belum katakan. Mungkin kamu lakukan sesuatu lagi mungkin untuk membuka energi-energi lain dalam tubuh Feby. Sebenarnya tadi Feby berbicara pun sudah ada energi-energi yang keluar sebenarnya. Iya. Makanya ada beberapa hal yang dia sampaikan itu real dari dalam hati dia dan pengalaman dia di masa lalu. Ketika berbicara tentang kenikmatan, berarti ada sesuatu yang menarik di diri Feby ini. Entah itu dari segi wajahkah, ataukah penampilan, atau ada beberapa anggota tubuh yang mungkin dipasangi beberapa benda. Saya mau tanya sekali lagi sama kamu, lihat saya. Apa yang kamu lakukan sama laki-laki atau berondong-berondong itu sampai mereka takluk sama kamu? Saya sempat merasakan mistis juga, Mas Uya. Di rumah saya sendiri, saya itu kayak disetubuhin sama jin. Memang saya ada pasang di badan sih. Ada pasang apa? Susuk gitu. Susuk, yakin? Iya. Oke. Pernah merasa disetubuhi sama jin. Dan dia juga mengaku kalau pasang susuk. Kalau begitu, sekarang saatnya kita panggilkan expert kita, seorang indigo, Rudy. Oke, malam Rudy. Jadi tadi di depan kita ini sudah ada Feby dan dia adalah wanita yang ya menarik sih, ceritanya menarik sekali. Dia menikmati hubungannya dengan berondong-berondong setelah dia dikhianati oleh suaminya. Dia melihat suaminya sendiri selingkuh dengan orang lain di kamarnya sendiri dan dia juga mengaku kalau dia pokoknya ini saya justru lebih tertarik kalau mendengar ini langsung dari Rudy. Kayak saya merasakan sesuatu yang di wajahnya. Kayak sesuatu apa ya? Energi yang menarik. Boleh saya pinjam tangannya?
Kamu hyper. Ada makhluk tinggi besar, tinggi tidak besar sih, seperti kurus. Kurus? Pernah dengan dia. Warnanya hitam. Ini bukan manusia ya? Bukan, sejenis seperti begu ganjang. Begu ganjang, oke saya baru dengar tuh. Dan makhluk itu yang membuat makhluk itu bagi dia adalah yang paling nikmat di antara semua pria yang pernah tidur dengan dia. Dan itu yang membuat dia ketagihan dan dia berusaha mencari siapa pria yang bisa memuaskan dia yang lebih daripada makhluk itu. Iya. Itulah yang membuat dia jadi hyper. Oke. Mungkin saya bisa minta alat gambar, saya mau Oke, saya menggambarkan penasaran tadi begu ganjang. ganjang itu seperti apa? Oke, tolong disiapkan alat gambar. Oke, di sini ada alat tulis, alat gambar. Saya akan mencoba menggambar makhluk tersebut. Begu ganjang. Ya, Pada saat kamu merasa ada makhluk halus yang melakukan hal tersebut sama kamu, kenapa kamu menikmati? Saya menikmati, saya pikir itu hanya mimpi basah biasa. Iya. Tuh, ternyata memang yang bersetubuh dengan saya itu makhluk halus. Jin. Iya. Kamu tahu sosoknya? Cuma sekedar kayak apa bayangan gitu sih. Kamu Tapi hanya dia- merasakan saja. Iya. Dan itu saya setiap malam Jumat dia selalu datang Oke. Jam berapa? jam 1 malam. Jam 1 malam. Oke. Kamu keadaan sadar. Sadar dan tidak sadar sih Mas Uya. Oke, dan kamu menikmati itu. Ah. Dan kalau sama berondong-berondong itu tidak ada yang pernah rasanya sama makhluk ini? Jauh beda sekali. Saya nggak habis pikir, kamu kok menikmati berhubungan dengan makhluk seperti itu. Mungkin dari tadi kamu belum lihat, tapi saya dari tadi melihat apa yang Rudy gambar. Oke, kamu harus lihat ke belakang dulu. Oke. Nanti kamu akan melihat sosok seperti apa yang selama ini melakukan hal tersebut sama kamu setiap malam Jumat jam 1 malam. Oke. Oke, komentar kamu, Tyson, setelah mendengar ini, kamu tertarik apa justru mundur? Oke, tertarik apa justru kamu... Komen aja, komen. Awalnya saya sempat simpati dengan Awalnya. ceritanya. Apalagi diajak TTM-an ya. Terus diajak suaminya selingkuh, pas dia dapet suaminya selingkuh dengan berhubungan dengan Iya. selingkuhan. Karena apa yang dia ceritakan itu hampir sama persis apa yang saya alami Kamu dulu. pernah juga diselingkuhi? Pernah. Lihat sendiri? Lihat sendiri. Cocok tuh kalau pikir ya. Oke. Saya pikir, wah Sama nih. sama. Tapi kesininya saya pahami ceritanya, dia lebih menikmati berhubungan dengan makhluk yang digambarkan. Iya. Jadi saya ngeri. Aku mundur. Kalau Doni justru kamu kelihatannya kamu gimana nih? Kamu malah yakin. Oh, terima bro, gue mundur, serius. Oke, jangan mundur dulu. Siapa tahu nanti ada hal lain yang kamu bisa dapatkan. Gue udah denger cerita lu ya, Bi ya. Gue penasaran, walaupun gue nanti ke depannya harus mungkin boros. Ya Mas ya. Borosnya kenapa? Gue harus beli gitu loh. Oke, Tapi oke. buat lo, oke lah. Oke, jadi kamu malah penasaran ya? Beda Ya, dengan ya, Tyson yang penasaran. malah sedikit pesimis ya? Oke. Gue suka gaya lu, Bi. Apakah kamu menghayal mereka akan menjadi seperti makhluk itu? Nggak tahu kenapa ya saya kalau ngeliat cowok kayak bawahnya. Jadi selama ini, setiap malam Jumat, kamu berhubungan dengan makhluk seperti... Kamu lihat ke belakang. Itu. Ya ini memang persis banget yang pernah saya lihat Mas Uya. Orangnya tinggi, hitam, memang kayak bayangan gitu sih. Kamu nggak takut? Enggak. Rudy, ya, ini ya. efeknya Feby ini akan jadi seperti apa kalau hal ini terjadi terus sama Feby? Dia mungkin butuh pengobatan psikologis. Ya. Seperti mendekatkan diri pada Tuhan misalnya. Lebih religius lagi. Oke. Dan dia juga butuh
seperti adaptasi, kan selama ini dia terkena pengaruh si makhluk tersebut gitu loh. Mungkin dia harus membiasakan diri untuk bercinta dengan sesama manusia. Kan sering katanya dia. Ya, tapi dia masih belum puas karena belum ada yang bisa menandingi nikmatnya dengan makhluk itu. Oh. Oke, sekarang apa yang ingin kamu lakukan sama Feby? Saya akan mencoba supaya dia itu bisa beradaptasi dengan manusia seperti itu. Tapi saya merasa kayak ada sesuatu lagi yang lain lagi yang menarik, seperti energi apa ya? Apa itu? Saya mau coba. Dia menggunakan susuk. Ya. Iya. Di mana aja? Alis, bibir. Alis gunanya untuk membuat siapapun yang melihat matanya jadi jatuh cinta. Oke. Bibir untuk membuat orang-orang menjadi percaya dengan dia. Kamu itu terlalu bergantung dengan susuk kamu. Saya rasa kamu harus segera taubat. Karena itu bisa bikin kamu celaka di kemudian hari. Misalnya, susah mati. Kamu akan sakit berkepanjangan karena susuk itu. Ada yang menahan dirinya ketika dia ingin mati, tapi ada yang energi yang memberi dia kekuatan untuk melawan dari si kematian itu sendiri. Oke. Jadi sengsara, tersiksa jadi ya, lebih tersiksa tepatnya ya? dia. Tersiksa. Oke. Apakah susuk tersebut yang memancing makhluk tersebut untuk datang? Kalau yang saya rasa, susuk tersebut itu tidak ada hubungannya dengan makhluk ini. Ini beda kasus. Beda kasus ya? Beda kasus. Oke, dan sekarang makhluk itu ada di sini atau enggak? Saya merasa tidak ada di sini. Saya bertanya sama untuk orang yang di belakang saya. Apakah lelaki yang ada di belakang saya atau pria-pria di belakang saya ada yang justru tertarik dengan Feby? Satu orang. Oke, kenapa kamu tertarik dengan Feby? Tertarik, bagi saya itu sangat tantangan banget ya bagi saya. Karena masa makhluk halus bisa lebih kuat dibandingin manusia. Oh, kamu merasa diri kamu kuat? Manusia itu lebih sempurna dibandingin makhluk yang lain. Masa kita bisa dikalah dengan makhluk lain, sedangkan kita makhluk sempurna. Oke, terima kasih. Tapi bukan berondong kamu ya? Oke. Kamu kenal sama makhluk tersebut tuh gimana sih? Emang kamu datang ke orang pintar buat didatangin makhluk tersebut, atau setelah kamu datang ke orang pintar makhluk itu datang, atau datang tiba-tiba? Perkenalan pertamanya gimana sih? Setelah saya pasang si susuk ini sih sebenarnya, terus kata orang yang pasang itu kan tidak ada pengaruh apapun gitu kan. Mungkin memang efeknya kalau misalkan ada cowok yang sudah sama saya ya bakal tergila-gila gitu. Dari semenjak itu saya langsung kayak merasa aneh kedatangan makhluk-makhluk, dan di belakang saya itu selalu panas kalau dia mau datang. Oh, kerasa ya? Kerasa Iya, ya? kerasa. Saya sempat berusaha mau menghindar juga Mas Uya, cuma semakin saya menghindar, semakin dia kuat buat kayak meluk saya gitu. Tuh. Mau sampai kapan kamu begini? Apa kamu justru pengen mempertahankan ini terus? Saya sih pengennya udah nggak mau gitu. Arbi, kamu bisa nggak melepaskan aura-aura panas atau energi-energi panas dari tubuhnya? Atau mensugesti dia? Sebenarnya fenomena tentang energi makhluk ini adalah proses di mana dia meyakini sesuatu hal yang tidak nyata. Yang pertamanya dia memiliki trauma terhadap lawan jenis pasangannya. Ketika dia punya trauma, itu ada residual energi yang tercipta di pikiran dia. Jadi residual energi tersebut adalah sebuah memori yang dapat menarik makhluk ini. Jadi ketika dia berpikir residu energi ini tercipta, akan menarik makhluk ini. Oke, apa mungkin bisa dihilangkan aja, disugesti biar rasa trauma itu hilang, rasa penasaran sama makhluk tersebut juga hilang? Sebenarnya lebih ke merubah kebiasaan Feby tersendiri.